Tuhan, pagi hari ini mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur sebab Tuhan kita baik. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang selalu melimpahkan kebaikan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami ada di altar kudus memuji menyembah Engkau. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Kau baik Tuhan, sangat baik, teramat
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu.
siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Hanya Yesus yang kami andalkan dalam hidup kami. Apapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemerhati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Sekali lagi katakan, satu yang kami andalkan. Haleluya. Hanya Yesus yang kami andalkan di hidup kami. Hanya Yesus yang kami percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pujian penyembahan kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Pagi ini kita akan berdoa syafaat. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Ruth akan berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat generasi muda Efrata Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus melawat setiap mereka, bila setiap hati mereka terus mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan. Bila setiap generasi muda ini semakin bertumbuh dalam takut akan Engkau Yesus, mereka semakin rindu dan semakin rindu untuk berjumpa dengan-Mu Tuhan, untuk mereka rindu untuk mengenal pribadi-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, berkati setiap generasi muda ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjagai, melindungi, bahkan Tuhan memberikan berkat-berkat yang melimpah buat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami, Bapak Handoyo Lim beserta keluarga Tuhan. Kau berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat-Mu, Tuhan berikan roh-Mu, urapan-Mu Tuhan, sehingga beliau boleh semakin membawa kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Berkati seluruh staf hamba Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kesehatannya, keluarganya, bahkan seluruh pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Efrata Tuhan. Tuhan akan memberkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan memberikan apapun yang mereka butuhkan. Kami percaya Tuhan Kau melawat jemaat Efrata ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mendengar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk Tuhan taburi benih-benih firman-Mu, sehingga setiap benih firman itu boleh bertumbuh bahkan berbuah-buah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita kembali lagi di saat teduh pemuritan. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan renungan ini, menyampaikan renungan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa saya ingin membagikan renungan yang berjudul pujian yang mengubahkan Bapak Ibu. Dalam pujian yang kita lantunkan kepada Tuhan, itu bukan sebuah kewajiban yang kita mikir bahwa kita adalah orang Kristen. Jadi sebuah pujian kepada Tuhan itu merupakan hal yang wajib kita lakukan. Tapi dalam hal ini yang saya ingin bahas kepada Bapak Ibu semua, bahwa ini bukan soal kewajiban kita menjadi seorang Kristen, kita harus menyembah dan memuji nama Tuhan. Tapi kita benar-benar ingin tahu bahwa pujian itu dapat mengubah kehidupan kita. Amin. Yang pertama saya akan membahas tentang esensi pujian dan penyembahan Bapak Ibu. Yang pertama itu ialah pujian yang memiliki tujuan, yaitu mengarahkan perhatian kita pada kebaikan Tuhan, serta memberikan ungkapan syukur atas segala yang telah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Yang perlu kita tahu bahwa mengucap syukur itu bukan hal di saat kita menerima sebuah hadiah akhirnya kita merasa kita mengucap syukur sama Tuhan. Bukan berarti di saat kita memenangkan sebuah hadiah, memenangkan sebuah lomba, kejuaraan, akhirnya kita mulai mengucap syukur sama Tuhan. Bukan hanya itu Bapak Ibu.
Tetapi di saat kita memiliki masalah yang ada dalam kehidupan kita, di saat kita mengalami ekonomi yang buruk mungkin, dan maaf seperti kita mengalami yang namanya kita sedang berduka cita karena kita telah ditinggal oleh orang yang kita sayangi, tetapi kita mengatakan bahwa Tuhan Kau baik. Aku mengucap syukur Tuhan atas segala apa yang Tuhan berikan kepadaku. Mungkin memang sulit untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik dalam segala hal. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Apakah di saat masalah ada dalam kehidupan kita, kita lebih memilih untuk oke Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan, aku telah mengalami hal yang sungguh luar biasa, karena kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Atau kita lebih fokus dengan masalah apa yang ada dalam kehidupan kita. Akhirnya apa? Kita nggak bisa mengucap syukur sama Tuhan. Yang kedua, penyembahan. Untuk membangun relasi lebih dalam dengan Tuhan, di mana kita mengalami kehadirannya secara nyata dan menunjukkan ketaatan serta kasih kita kepada Tuhan. Makna atau esensi dari penyembahan ialah kita ingin membentuk sebuah relasi. Kita ingin membangun sebuah relasi sama Tuhan. Seperti halnya lelaki datang kepada wanitanya, kepada pacarnya. Dia memikirkan bahwa bagaimana caranya dia bisa membangun hubungan yang baik dengan pacarnya. Dengan cara dia mengasihi, dengan cara dia memuji-puji pacarnya. Wah, kamu cantik. Wah, kamu sungguh luar biasa. Akhirnya wanita itu semakin sayang dan makin sayang, dan hubungan itu semakin dekat. Penyembahan itu merupakan sebuah relasi kita sama Tuhan, Bapak Ibu. Di saat kita membangun sebuah penyembahan, membangun sebuah mezbah, membangun sebuah kita mengambil waktu saat teduh, itu merupakan sebuah relasi sama Tuhan. Bahwa terkadang ada beberapa hal faktor kita sering emosi, kita marah gak jelas. Alasannya apa? Terkadang kita nggak ada masalah apa-apa, kita nggak memiliki beban apapun. Terkadang kita disenggol dikit marah, kita dibercandain dikit marah. Saya juga pernah mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Itu menandakan bahwa kerohanian kita sedang kering. Kerohanian kita butuh makan. Nggak cuma tubuh, nggak cuma jiwa kita yang perlu kita perhatikan, tapi roh ini pun juga perlu diperhatikan. Tetapi terkadang kita lebih mementingkan tubuh dan jiwa kita. Kita seringkali tidak memikirkan kebutuhan rohani kita. Kita lemas, kita lapar, kita butuh makan, ya, biar tubuh kita makin kuat. Jiwa kita sedang bosan, kita jalan-jalan healing sama teman-teman, libur-libur dengan keluarga. Tapi di saat rohani kita sedang kering, roh kita sedang lapar, bagaimana caranya untuk bisa memenuhi hasrat roh kita? Yaitu dengan cara menyembah, dengan cara penyembahan dengan Tuhan. Minta Tuhan supaya kita pun dipenuhi oleh sukacita, kita diberikan damai sejahtera. Di saat kita mengalami hubungan yang baik sama Tuhan, hati kita pun tenang, kita gak mudah emosi. Punya masalah apapun juga kita gak bakal emosi. Karena apa? Rohani kita pun juga sudah terpenuhi, Bapak Ibu. Ada satu tokoh yang akan saya mau bahas di sini, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tahu
untuk tokoh ini juga tidak asing, itu Matt Redman. Ya, Matt Redman ini membentuk sebuah musik lagu yang berjudul Heart of Worship. Nah, latar belakang dia menciptakan sebuah lagu ini ialah dia merindukan supaya anak-anak muda lebih fokus dengan penyembahan Tuhan. Dengan berbagai teknologi zaman sekarang, musik-musik yang super canggih. Sekarang kita bisa membuat musik tuh dengan instan ya, dengan AI. Kita bisa membuat musik yang sungguh luar biasa. Kita bisa membuat aransemen musik yang sungguh luar biasa. Tetapi terkadang kita fokus dengan aransemennya daripada pesan lagu yang ingin disampaikan kepada jemaat. Matt Redman sangat rindu supaya anak-anak muda ini tidak kehilangan jiwanya untuk menyembah. Dia rindu untuk anak-anak muda bukan hanya terfokus dengan aransemen lagu yang ingin dia dengarkan. Kita bisa menari-nari, kita bisa berjoget-joget dengan irama yang ada, tapi kita nggak tahu pesan apa yang disampaikan oleh lagu itu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh aransemen musik yang bagus, yang sungguh luar biasa. Boleh sekali. Tetapi kita nggak boleh menghilangkan pesan dari musik itu. Bagaimana seorang pencipta musik, tentunya musik rohani, supaya lagunya itu bisa tersampaikan oleh jemaat, supaya jemaat yang datang pun tahu, ini pesan lagunya dapat, penyembahan yang ini dapat. Jadi di saat jemaat itu datang yang dengan penuh beban, yang memiliki penuh masalah dalam hidupnya, di saat dia mendengarkan lagu yang disampaikan, dia mengalami namanya damai sejahtera. Akhirnya Matt Redman ini menghentikan semua alat musik itu. Dia menyanyikan dalam solo karirnya, hanya dia menyanyi dengan gitarnya saja, karena dia ingin lagu yang dia sampaikan ini benar-benar bisa sampai kepada pendengarnya, kepada jemaat. Inilah kerinduan Tuhan, supaya kita sama-sama saling menyembah Tuhan. Ini kerinduan Dia, supaya anak-anak muda lebih fokus sama Tuhan, datang ke gereja lebih fokus sama Tuhan, bukan karena fokus dengan musik yang kita dengarkan. Kita bisa menari-nari dengan senang, tapi kita nggak tahu pesan apa yang disampaikan. Dalam pujian yang mengubah hati kita, yang pertama saya akan membahas tentang pujian yang mengubah hati. Di dalam Mazmur 42 ayat 6 mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Di saat kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita, apa tindakan kita? Di saat kita mengalami beban banyak berat, masalah yang gak pernah berhenti, masalah itu belum selesai, masalah baru datang, masalah ini belum selesai, ini datang lagi. Kita merasa bahwa wah berat banget. Kita malah mau berpikir bahwa bagaimana ya saya bisa melewati fase ini. Dia menggunakan kekuatannya sendiri. Apakah kita di saat kita mengalami titik berat kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kita tetap memuji Tuhan bahwa Tuhan Engkau luar biasa, Tuhan Engkau baik. Kalimat yang mudah harusnya diucapkan, tetapi di saat kita mengalami tekanan itu, wah,
susah kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Saya mendengarkan sebuah berita di Surabaya, Bapak Ibu. Salah satu mahasiswa di Surabaya, dia bunuh diri dari lantai 12. Kasusnya sungguh luar biasa, sungguh unik menurut saya. Karena dia sering diejek, boti itu artinya banci ya. Boti ya. Akhirnya dia merasa dia direndahkan. Dia nggak suka dibully seperti itu. Dia mengalami tekanan. Akhirnya temannya mengatakan, kalau kamu laki-laki, coba kamu lompat dari lantai 12. Dan dia, sebelum dia lompat dari gedung lantai 12 itu, dia menulis story, Bapak Ibu. Saya sempat lihat 2 jam setelah dia lompat itu, saya lihat storynya, kepalanya pecah. Dia mungkin dalam hatinya, aku tuh laki, aku berani lompat dari lantai 12 karena aku laki-laki. Akhirnya apa? Terus dia mati. Dia mengalami yang namanya tekanan, ditekan oleh teman-temannya. Orang tuanya pun sedih. Dia adalah anak dari seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu, seorang full timer gereja. Dia melihat anaknya meninggal karena tekanan dari lingkungan sekolahnya. Hal yang sungguh menakjubkan, sungguh lucu, sungguh unik, sungguh mengerikan ya Bapak Ibu. Di saat dia mengalami tekanan, harusnya dia memikirkan bahwa semuanya itu ada jalan keluar terbaik. Tetapi inilah cara kerja iblis, itu sangat mengerikan Bapak Ibu. Dia akan membuat bagaimana anak-anak Tuhan lebih memikirkan kekuatannya sendiri daripada dia menggantungkan sepenuhnya sama Tuhan. Iblis akan membuat pikiran kita menjadi kotor. Iblis membuat kita jauh dari Tuhan, mengacaukan kehidupan anak-anak Tuhan. Iblis bisa pakai siapapun membuat kita jauh daripada Tuhan. Di saat kita memiliki tekanan, kita sama-sama mau belajar Bapak Ibu. Di saat kita mengalami tekanan yang sungguh luar biasa, kita belajar untuk mengatakan bahwa Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau sungguh luar biasa. Karena apa? Saat kita memujikan nama Tuhan, kita akan memiliki kekuatan yang baru Bapak Ibu. Yang kedua ialah pujian yang menyatakan identitas Allah. Di dalam Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, namun engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Di kisah ini Bapak Ibu, Daud mengalami yang namanya penyesalan dalam hidupnya. Dia mengalami rasanya, apakah Tuhan meninggalkan saya? Tetapi di saat dia mengalami pencobaan, dia mengalami masalah yang ada dalam hidupnya, dia tetap memuji-muji Tuhan. Dia tetap memuji-muji Tuhan, dan dia tidak memandang seberapa besar masalah yang ada dalam kehidupan Daud. Masalah apapun yang Daud alami, yang Daud hadapin, dia tetap mau menyembah Tuhan. Dia mau memuji-muji nama Tuhan. Hal yang susah kalau kita tidak mau melekat dengan hati Bapa. Di saat kita memiliki masalah, kita mau belajar untuk menyatakan identitas Allah, yaitu apa? Karena kita percaya dan yakin bahwa Tuhan itu lebih besar daripada masalah apa yang kita punya, Bapak Ibu. Percaya bahwa Allah kita itu sungguh luar biasa, sungguh besar daripada masalah yang kita punyai. Di saat kita tahu
Tuhan kita besar, kita nggak akan pernah takut dengan masalah apa yang ada dalam hidupan kita. Kita nggak takut karena apa? Tuhan bersemayam dengan kita. Meskipun kita tahu bahwa masalah itu nggak langsung instan pergi, nggak langsung instan hilang. Tetapi di saat kita tahu Allah kita sungguh luar biasa, kita nggak akan takut, Bapak Ibu. Kita nggak akan pernah takut dengan hal itu. Saat kita seperti kita ngobrol dengan sahabat kita, meskipun sahabat kita pun tidak bisa memberikan pertolongan apa-apa, tapi kita di saat kita cerita sama dia, dia bisa menjadi pendengar yang baik untuk kita. Kita rasanya tenang, kita merasa tenang. Karena apa? Karena dia bisa menjadi pendengar yang baik. Karena kita bisa membagikan beban kita sama sahabat kita. Namun Tuhan lebih daripada itu, Bapak Ibu. Masalah apapun yang kita punyai, kita mau cerita sama Tuhan, Tuhan juga punya solusinya, Tuhan juga punya jalannya. Jadi apa yang kita takuti, apa yang kita khawatirkan, pasti Tuhan pasti tolong. Dengan apa? Kita memuji-muji nama Tuhan. Jadi jangan sampai kita kehilangan nama esensi pujian dan penyembahan itu. Bukan berarti kita orang Kristen kita wajib untuk memuji nama Tuhan. Kita orang Kristen harus wajib untuk menyembah Tuhan. Kita orang Kristen harus nggak boleh memuji nama Tuhan. Itu bukan sebuah rutinitas, tetapi itu hal yang sungguh penting untuk kita alami. Karena kita perlu memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan yang memberikan kita kehidupan, Tuhan yang memberikan kita pertolongan, nafas. Itu sama Tuhan memberikan semuanya kepada kita. Ada satu kisah, Bapak Ibu, yaitu tentang Paulus dan Silas. Kita mengetahui bahwa penyembahan itu memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. The power of worship, bahwa saat kita menyembah nama Tuhan, itu ada kuasa yang sungguh luar biasa yang kita akan alami, Bapak Ibu. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26 mengatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain pun mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wah, sungguh dahsyat kekuatan penyembahan, Bapak Ibu. Sungguh dahsyat. Di saat Paulus dan Silas menyembah nama Tuhan, semua belenggu-belenggu pun dipatahkan. Terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat di situ. Orang-orang pun di saat Paulus dan Silas pun memuji-muji Tuhan, mereka juga mendengarkan hal yang sangat sungguh mustahil. Di saat dia memuji-muji nama Tuhan, semua pintu-pintu penjara pun terbuka. Wah, sungguh luar biasa ya Bapak Ibu, penyembahan itu. Sungguh luar biasa penyembahan untuk Tuhan, Bapak Ibu. Di saat kita menyembah nama Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kekuatan itu kepada kita. Tentu juga seperti halnya dalam kehidupan kita, di saat ada belenggu dosa, terikat dalam dosa, atau belenggu roh jahat yang ada dalam kehidupan kita, di saat kita mau menyembah nama Tuhan, itu akan terlepas dengan sendirinya. Terlepas dengan sendirinya. Karena apa? Iblis tidak berkutik di saat kita berani untuk menyembah Tuhan. Dia tidak akan berani untuk menggoda anak-anak Tuhan di saat kita berani untuk mengungkapkan identitas Tuhan, berani untuk mengungkapkan bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja.
yang telah dibuktikan oleh Paulus dan Silas. Jadi jangan pernah meragukan bahwa pujian dan penyembahan itu hanyalah semata, hanya sebuah lagu, hanya sebuah lirik-lirik karangan. Tetapi dalam penyembahan itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, Bapak Ibu. Di saat kita mengalami dosa, kita lelah dengan dosa apa yang ada dalam kehidupan kita, kita menyembah sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan kok. Tuhan gak akan pernah gak akan memberikan kita kekuatan. Pasti di saat kita lemah, kita menyembah Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Di saat masalah ada dalam kehidupan kita, Tuhan datang juga akan memberikan kita pertolongan. Amin, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa dalam kehidupan kita jangan pernah takut dalam menghadapi segala masalah yang ada, dalam segala beban hidupan yang ada dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan pun mengatakan kepada kita, jangan takut. Jangan takut. Bahwa Tuhan ingin kita jangan pernah takut. Datanglah sama Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji-muji nama Tuhan. Karena Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Ku mau jadi penyembah sejatimu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu, walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku selain Kau Bapa. Haleluya, bersyukur pada Tuhan kita boleh menyembah dan mendengar kebenaran hari ini. Mari datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat minggu yang baru, hari yang baru yang Tuhan berikan. Kesempatan menyembah Engkau. Engkau baik, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Biar kami terus merasakan lawatan hadirat-Mu Tuhan, dan kami terus dekat dengan Tuhan. Memberkati semua tim yang sudah melayani hari ini. Memberkati khususnya Saudara Yosef, sudah sharing firman, pakai hidupnya menjadi hamba-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Berkati semua kami. Kami mau masuki hari ini, bahkan minggu ini bersama Tuhan. Pasti ada keindahan, pasti ada mujizat saat kami dekat, saat kami menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Hadirat-Mu menjamah. Terima kasih Bapa. Saudaraku, masukkan dengan sukacita. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.